Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Wira Lodra. Selamat pagi, selamat pagi. Hari ini kita kembali berjumpa bersama Bapak Kepala UPT PMB di Mapedia Podcast. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel Unwir TV sudah lama nih menanti kapan sih Mapedia Podcast bakalan hadir lagi buat kasih informasi buat Sobat Wira Lodra semuanya. Nah, kali ini kita hadir kembali Mapedia Podcast di channel Unwir TV untuk bisa kasih informasi untuk Sobat Wiraloda semua. Nah, hari ini kita sangat istimewa sekali karena Oh. kita kehadiran Bapak Kepala UPT Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiralodra, ada Bapak Dr. Iman Cahyanto MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mas Topan, selamat pagi. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sesuai dengan cuaca hari ini ya. Saya baik-baik saja dan tetap semangat. Semangat, semangat. Alhamdulillah ya Pak, pagi yang cukup luar biasa ini cerah, terus kemudian bersahabat, kita bisa di sini hadir di PMB Cafe untuk bisa kasih informasi buat Sobat Wiralodra yang ada di menyaksikan channel Unwir TV. Nah Pak, karena Bapak sudah hadir di sini, ada beberapa hal yang memang kita pengen coba diskusikan dengan Bapak Kepala UPT nih. Kalau sampai saat ini Pak, untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Wiralodra apakah masih dibuka Pak? Ya betul, hari ini sudah masuk gelombang 3 dan kita akan tutup gelombang 3 itu di tanggal 26 Agustus. Jangan lupa juga di momen kemerdekaan ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil di gelombang 3 ini. Salah satunya kita akan bagi voucher nanti untuk 79 calon mahasiswa yang beruntung. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku Oh nanti. ya, Mas Topan boleh ya? ya, Atau nanti kita ada kuis yang hadiahnya voucher pendaftaran di gelombang 3 ini, di momen kemerdekaan ya Mas Topan ya? iya. Berarti memang sampai saat ini Pak Iman untuk gelombang 3 masih dibuka ya. Iya, masih masih Tadi masih juga masih. Pak Iman menyampaikan bahwa ada menarik promo ya dari UPT Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wiralodra. Untuk Sobat Wiralodra semua, pokoknya yang daftar bulan Agustus Agustus nanti akan ada voucher. akan ada, voucher promo gratis. Eh, Apalagi yang namanya Agus, boleh langsung hari ini juga kita buka. Agus, Yang namanya Agus, itu untuk pria atau wanita Pak? pria dan wanita. Oh berarti Ada Agustina, kan itu oh ya, perempuan ya, misalkan Agustiani gitu. Agustiani, Kalau misalkan yang prianya berarti ada Agus. Sudarmaji. Oh, iya, iya. Boleh boleh itu. Pokoknya Pokoknya ada pokoknya yang ada Agus-Agusnya unsur deh. Agus-Agusnya. Ada Agusnya dan dia lahir di bulan Maret, Pak ya. Agus biasanya lahirnya Agustus. Agustus. Oke, baik Agustus. Ya, Itu jadi gratis pendaftaran mulai hari ini ya. untuk Sobat Wiraloda semua, kesempatan ini kami berlakukan kepada rekan-rekan yang memang masih memiliki keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi khususnya di Universitas Wiralodra. Apa yang tadi memang Pak Iman sampaikan itu masih terbuka kesempatannya. Bisa daftar langsung ke kantor UPT PMB Universitas Wiralodra di sekretariatnya ada di Gedung Rektorat lantai 1 Universitas Wiralodra. Nah, Pak Iman, berbicara pendaftaran nih, mungkin ada Sobat Wiralodra juga yang masih belum begitu paham. Ada program studi apa saja sih di Universitas Wiralodra itu, Pak? Kita di S1 itu ada 14 program studi dan S2-nya ada dua program studi ya. Untuk FKIP kita juga membuka program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan pendidikan biologi. Perlu diingat bahwa ketika kita memilih program studi yang berlatar belakang atau berdasar pendidikan itu, tidak semuanya jadi guru, Mas Topan. Oh iya ya. Kita ada profil lulusan yang juga mereka bisa berkiprah di perusahaan-perusahaan swasta non kependidikan. Beberapa alumni kita juga sudah bekerja menggunakan ijazahnya di luar negeri. Ada yang di Singapura, di Malaysia, dan di sana mereka bekerja itu di perusahaan-perusahaan ternama. Nah, kalau untuk fakultas hukumnya masih tetap satu, ilmu hukum, dan ini prospeknya bisa jadi pengacara atau notaris atau juga konsultan hukum, kemudian konsultan legal drafting, konsultan kenotariatan, dan lain-lain. Bergeser ke belakang, kita ada ilmu pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu pun sama. Jadi outputnya tidak hanya
bekerja di instansi pemerintahan, tetapi juga dia bisa menjadi ahli sosiologi, ahli pemerintahan, ahli politik, dan lain-lain. Dan jangan takut kalau kuliah di kita itu insya Allah semuanya sudah terakreditasi dengan Iya. baik. Bahkan hari ini kita sedang berusaha untuk akreditasi institusi, Iya. mudah-mudahan bisa unggul dan itu menjadi jaminan standar nasional pendidikan terpenuhi. Ke belakang lagi kita geser ke Fakultas Ekonomi, masih satu program studi yaitu manajemen, dan alhamdulillah alumni-alumni manajemen itu sudah tersebar di mana-mana, di BUMN, BUMD, kemudian di perusahaan swasta, kemudian juga banyak di perbankan, dan ini sudah lumayan lama sehingga teman-teman alumni ekonomi ini banyak sekali terserap di dunia pekerjaan. Sekaligus juga di kita ada tax center yang mengkaji tentang perpajakan, Nah, melayani juga konsultasi perpajakan. Selain itu juga ada bursa efek. Jadi bagi teman-teman yang ingin bisnis online, kemudian senang saham dan lain-lain, kita di sini ada sekolahnya. oh, Jadi menjadi bagian dari kegiatan kemahasiswaan. Nah, geser lagi ke belakang, itu ada Fakultas Pertanian. Kita pertanian. punya 2 program studi, yaitu agribisnis dan agroteknologi. Jadi satu program studi itu mengkaji tentang bisnis pertanian seperti apa. Prodi yang satunya itu mengkaji tentang teknologi pertanian. Yang hari ini semuanya itu pertanian itu berbantuan teknologi. Nah, di kita itu mengkaji persoalan itu, Mas Topan. Kemudian di sebelah Fakultas Pertanian itu ada Fakultas Teknik. Kita masih 2 program studi, ada program studi teknik sipil dan ada program studi teknik komputer. Nah, teman-teman program studi teknik sipil ini dia lumayan enjoy ya. Di semester 5, semester 6 sudah banyak konsultan-konsultan yang meng-hire mereka untuk bisa membantu sekalian magang, sekalian praktik, dan juga bekal ketika nanti lulus. Itu sudah langsung siap pakai. Nah, kemudian begitu juga dengan teknik komputernya. Teknik komputer di kita itu teman-teman ini banyak sekali menghasilkan produk-produk teknologi seperti ada robot bersensor, kemudian juga ada pendeteksi suhu badan dengan menggunakan teknologi dan lain-lain. Dan itu lumayan diminati, dan teman-teman teknik komputer di semester 5, semester 6 itu sudah mulai riset Oh, dengan dosennya tentang kebermanfaatan teknologi dalam dunia keseharian. hmm, Kemudian maju sedikit, itu ada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu baru ada satu program studi kesehatan masyarakat. Ini juga alumninya lumayan banyak juga tersebar, banyak memilih juga konsentrasinya ke K3, dan itu menjadi program studi favorit urutan ketiga di Universitas Wiralodra. Dosen-dosennya juga sangat luar biasa, masih muda-muda, progresif, dan sering praktikum di luar hmm, kampus. Kemudian maju ke depan ada Fakultas Agama Islam. Di sana ada program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bimbingan dan konseling Islam, kemudian ada program studi perbankan syariah. Nah, untuk program studi BKP itu sama titelnya, hmm, itu sarjana pendidikan. Dan yang program studi apa namanya? Perbankan syariah itu titelnya sarjana ekonomi. Nah, jadi SE itu ada 2 di kita, iya. Mas Topan. Ada satu fakultas ekonomi dengan program studi manajemen, dan satunya program studi perbankan syariah. Semuanya SE. Dan yang terakhir itu program studi manajemen pendidikan jenjang S2 dan hukum jenjang S2 di sekolah pasca sarjana. Kedua-duanya sudah terakreditasi baik sekali, dan kita menerima pasca ini dalam 2 kali setahun. Ada semester ganjil dan semester genap. Jadi setiap tahun itu 2 kali 2 kali. Kalau pasca sarjana itu berbeda dengan S1 yang 1 tahun hanya sekali, dan nanti awal perkuliahan di pertengahan September atau awal Oktober. Kira-kira begitu, Mas Topan.
Oh, berarti, sangat-sangat banyak sekali ya, Ya, Pak Iman, banyak sekali, program Mas. studi yang memang ada di Universitas Wiralodra ini. Nah, kami pribadi, Pak Iman, sering mendapat pertanyaan bahwasanya, kuliah di Unwir ini apakah harus lulusan SMA gitu? Karena memang, banyak yang, program studi S1 itu kan, jurusannya itu lebih condong ke sosial dan ke eksak ya. Apakah memang harus lulusan SMA, Pak Iman? Oh tidak, kalau kuliah di Unwir itu semua lulusan kita kita terima ya, Mmm, baik itu dari kejuruan maupun dari umum atau sekolah menengah atas. MA juga bisa dan, eee, paket C atau penyetaraan yang dulunya SMA-nya atau SMK-nya homeschooling juga kita bisa menerima itu. mhm. Bahkan sekarang akhir-akhir ini kita banyak menerima dari teman-teman calon mahasiswa itu dari pesantren, Mas Oh, iya. Topan. Jadi pesantren kan memiliki 2 ijazah tuh. Iya. Satu dia ijazah pesantrennya, 2 ijazah yang dari, Kemenag gitu. Dan kita semuanya terima. Kemarin itu ada beberapa calon mahasiswa yang melalui jalur Hafiz Quran. Mmm. Kita ada 5 yang kita uji, kita tes dan alhamdulillah sekarang lulus dan dia meraih beasiswa Hafiz Quran di Universitas Wiralodra. Hanya saja itu adanya di gelombang satu, Mas Topan. Kalau di Oh. gelombang 3 ini Sudah tidak ada? sudah tidak ada lagi kesempatan untuk meraih beasiswa Hafiz Quran, tetapi banyak banyak promo yang bisa kita Iya. manfaatkan. Salah satunya gratis pendaftaran dan pelayanan one day service. Jadi one day service ini ketika datang, daftar, ujian, lulus, langsung registrasi, foto, pulang bawa alma mater dan sudah bawa kartu tanda mahasiswa. Mhm. Menandai dia itu diterima sebagai mahasiswa Mahasiswa Universitas Universitas Wiralodra. Wiralodra. Kira-kira begitu. Jadi untuk sobat Wiralodra, tadi apa yang Pak Iman jelaskan bahwasanya kuliah di UNIR itu terbuka lebar kesempatannya untuk lulusan SMA, MA, SMK, pondok pesantren ataupun yang, Sederajat ya, penyetaraan, penyetaraan. paket C itu ya. Jadi kesempatannya masih terbuka lebar, untuk gelombang 3 ini akan ditutup pada tanggal 26 Agustus 2024. Jadi untuk sobat Wiralodra, lulusan SMA, SMK, MA, pesantren, penyetaraan dan sederajat, silakan barangkali yang memang masih memiliki cita-cita untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi khususnya di Universitas Wiralodra, kesempatannya masih terbuka lebar untuk bisa mendaftarkan diri langsung di kantor UPT PMB Universitas Wiralodra ya, Pak Iman. Ya, atau juga bisa secara online, Mas Topan, di pmb.unwir.ac.id. Nanti ketika masuk ke laman kami, pilih ujian masuk gelombang 3 dan kemudian isi semua formulir yang ada, save dan lanjutkan ke tahap berikutnya. Atau bisa konfirmasi langsung ke kami by email atau DM di Instagram @pmbunwir. Pak Iman, ini, apakah di Universitas Wiralodra hanya membuka kelas pagi untuk teman-teman lulusan SMA, SMK sederajat saja? Oh iya betul, Mas Topan, kita ada yang lupa nih. Kita juga menerima kelas sore ya. Iya, Sementara ini kelas sore yang kita buka itu program studi hukum, ilmu hukum S1 iya. ya. Kemudian program studi manajemen di Fakultas Ekonomi, kemudian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi ilmu pemerintahan, dan terakhir di kesehatan masyarakat kita membuka kelas sore. Dan kelas sore ini nanti kuliahnya di hari Kamis, Jumat, Sabtu atau di weekend dan itu sore. Oh, iya iya. Nyaman sekali kita kalau kuliah sore, di kita banyak kafe, juga ada kafe PMB, Mhm. bisa kongkow di sini sambil menunggu dosen atau mengerjakan tugas. Berarti memang, kesempatannya juga bisa dimanfaatkan Pak Iman ya, barangkali memang Bapak Ibu yang hari ini sudah bekerja atau memang sudah masuk ke instansi terkait tetapi memang ingin melanjutkan untuk, perkuliahan, bisa di kami ini ada di Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik dengan program studi ilmu pemerintahan, Ya, kemudian di Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen dan kesehatan masyarakat dengan program studi kesehatan ya, masyarakat ya. betul sekali. Pokoknya semuanya bisa daftar langsung di, kantor UPT PMB ya, baik untuk yang kelas pagi ataupun yang kelas sorenya. Nah, ini kan mungkin bisa menjadi pertanyaan besar Pak Iman ketika teman-teman ini tidak tahu Unwir. Teman-teman ini belum pernah ke Unwir. Apa sih yang menarik dari Unwir Pak Iman? Sehingga teman-teman ini Ah, harus kuliah di Unwir. ya, ini bergantung kepada sudut pandang sebetulnya, Mas Iya, Topan ya. ah, Kalau kita bisa melihat sesuatu itu menarik atau tidak. iya,
Tapi setidaknya saya akan bisa memberikan gambaran sisi-sisi menarik di Universitas Wiralodra itu banyak sebetulnya kan. Pertama untuk S1 itu kegiatan kemahasiswaan kita udah lumayan banyak Mas Iya. Topan. Ada unit kegiatan kemahasiswaan yang fokus mengkaji atau bergelut di dunia seni Hmm. dan budaya. Itu kebetulan saya dulu waktu S1 saya alumni Iya. itu. Enak sekali saya karena memilih UKM namanya Basic. Hmm. Kemudian juga yang ingin dia mengembangkan wawasan keilmuan leadership, kita juga ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Yang kita ingin simulasi atau berargumen mengenai legal drafting dan berdebat persoalan peraturan, kita ada namanya Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Jadi hierarki dari BEM itu sendiri, karena kalau format organisasi leadershipnya itu miniatur negara di kita itu. Kemudian juga banyak lagi ada unit kegiatan kemahasiswaan pramuka, ada KSR Korps Sukarelawan Kompi PMI yang kita bekerja sama dengan PMI Kabupaten Indramayu. Kemudian juga ada PIKMA, yaitu Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Dia itu menjembatani teman-teman mahasiswa yang ingin curhat, kemudian yang memecahkan masalah dengan ilmu-ilmu konselingnya, juga yang mereka ingin berdiskusi tetapi tidak ada tempat. Nah itu banyak sekali kegiatan-kegiatan mahasiswa di kita. Kemudian juga ada Menwa dan ada UKM olahraga. Di kita UKM olahraga itu legend, beberapa tahun yang lalu itu kita meraih prestasi di Liga Sepak Bola Jawa Barat mahasiswa. Tingkat Di mahasiswa ya. Semajab ya. Kita pernah mengalahkan UPI juga. Mudah-mudahan di tahun-tahun ini ada lagi event-event seperti itu dan kita bisa berkiprah di dunia olahraga tingkat mahasiswa. Selain itu juga ada mahasiswa pencinta alam. Jadi banyak sekali di kita kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya. Kalau dari sudut pandang yang lain, fasilitas gedung dan ruang kelas kita sudah standar. Itu semuanya ber-AC, insya Allah nyaman, dan kemudian juga sistem akademiknya kita sudah online dengan sistem informasi manajemen keuangan dan akademik online. Kemudian juga banyak spot-spot nongkrong Mas Topan. Ditambah lagi ada gedung aula yang baru yang kita bisa bikinkan event di depan, di dalam, kanan, kirinya. Ya kayak kemarin-kemarin kita sudah beberapa kali menyelenggarakan event di kampus, itu lumayan menarik ya. Dan juga dari sudut pandang fasilitas, kita hari ini sudah memiliki kantin yang terintegrasi gitu, ya, dengan lingkungan olahraga dan juga satu lokal gitu. Jadi kantinnya juga tidak tersebar di mana-mana ya. Kita kantin sudah terpusat gitu, food court itu. Dan kita juga punya kafe sendiri di lingkungan kampus, ada kafe yang kita bisa nikmatin secangkir kopi. Kopinya juga dari kopi pilihan dan bukanya juga sampai malam kita jam 10. Jadi bisa teman-teman bisa diskusi di sini. Bisa bebas. Kira-kira begitu Mas Topan. Berarti memang untuk Sobat Wiralodra semua, kesempatan ini banyak ya yang menarik untuk teman-teman bisa lihat, bisa buktikan sendiri di kampus Universitas Wiralodra. Jadi kesempatan ini terbuka seluas-luasnya bagi rekan-rekan yang memang ingin mendaftarkan diri menjadi mahasiswa baru Universitas Wiralodra. Nah, Pak Iman, ini kan mungkin sesinya juga kita terbatas waktu. Ya, siap. Nah, siap. Jadi setiap teman-teman atau tamu yang memang hadir di podcast Mahapedia ini kita kasih tantangan Pak Iman. Boleh, ya, boleh. Jadi kita kasih tantangan siap. Ini biar bisa menyampaikan pantun. Barangkali Pak Iman bisa mempersiapkan dulu pantunnya karena kita ada tantangan terlebih dahulu untuk proses pantunnya. Sambil Pak Iman mungkin mempersiapkan pantunnya, saya ingatkan lagi kepada Sobat Wiralodra semua. Hari ini silakan mungkin yang belum mengikuti akun sosial media dari Universitas Wiralodra. Untuk dari bagian penerimaan mahasiswa baru kita punya Instagram, ada di @pmb_unwir. Terus kemudian di Facebooknya ada juga PMB Universitas Wiralodra ya. Dan bisa diikuti juga untuk Sobat Wiralodra semua
Untuk akun official Universitas Wiralodranya ada, untuk Instagram itu @unwir, terus kemudian untuk Facebook itu ada Universitas Wiralodra, dan di TikTok ada unwir_1982. Sudah siap Pak Iman Oh pantunnya? siap. Ini saya buat sejak malam Jumat 2 minggu yang lalu, pas Jumat Kliwon ini saya Kan buat itu tantangannya malam. baru pagi ini Pak Iman. Oh, ya itulah kehebatan saya bisa memprediksi Iya. sesuatu yang akan terjadi. Oke, silakan Pak Iman. Oke baik, saya bacain pantun ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti cakepnya dari dunia maya aja ya. Oke, jangan dulu bilang cakep ya. Iya. Saya kadang-kadang suka agak malu gitu dibilang cakep. Bukan ngatain Pak Oh, bukan Iman, ya? pantunnya. Oh iya, Iya. sorry. Oke, baiklah. Indah terbang si lebah madu. Cakep. Kata tidak, Pak. Saya ulang ya. Ya. Indah terbang si lebah madu. Cakep. Sayapnya menari dengan riangnya. Cakep. Tentukanlah masa depanmu. Pilih Unwir sekarang juga. Luar biasa. Sekarang ya. jangan besok. Masih ada Pak Iman? Ada lagi. Oh, ada Saya 2. itu karena hari ini 79 tahun kemerdekaan. Saya ada 79 pantun. Waduh, cukup Jangan, 2 saja Pak. 2 saja. Iya. Oke, baik. Satu lagi yang terakhir. Pokok kelapa tinggi menjulang. Cakep. Nyur melambai di pelupuk mata. Cakep. Jangan lelah untuk berjuang. Wujudkan cita kuliah di Universitas Wiralodra. Luar biasa. Terima kasih Pak Iman Iya, ya. sama-sama Mas Topan. Sama-sama. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama Bapak Kepala UPT PMB di PMB Cafe untuk Sobat Wiralodra semua yang memang belum pernah ke kampus Universitas Wiralodra. Tepatnya kami ada di Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 3 Indramayu. Jadi barangkali sebagai patokan itu Tugu Kijang, yang bundaran Kijang itu ke arah timur, arah ke jalur Cirebon. Nanti ada di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, itu kampus Universitas Wiralodra. Kesempatan pendaftaran masih terbuka lebar untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan calon mahasiswa baru Universitas Wiralodra sampai tanggal 26 Agustus 2024. Hari ini tadi apa yang disampaikan Pak Kepala UPT bahwa ada program-program promo menarik yang memang disampaikan pada 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pak, sebagai closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Wiralodra semua, kira-kira apa gitu dari Pak Kepala UPT PMB untuk mengakhiri sesi ini? Baiklah Mas Topan, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin masa depan Anda. Maka masa depan Anda akan dijamin, akan digaransi oleh Anda sendiri dengan menentukan cita-cita Anda dari sekarang. Masa depan Anda adalah akumulasi dari harapan dan cita-cita Anda di masa lalu. Karena kuliah itu memang tidak menjamin untuk dapat bekerja, tetapi dapat memperbesar kemungkinan untuk Anda hidup lebih layak dari kehidupan Anda di saat ini. Ya. Terima kasih Mas Topan. Terima kasih kami sampaikan Pak Iman atas closing statement-nya ya. Hari ini kita kembali ingatkan kepada Sobat Wiralodra semua bahwa pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 26 Agustus 2024. Silakan bisa datang langsung ke kantor UPT PMB Universitas Wiralodra di Jalan Insinyur Haji Juanda, Gedung Rektorat lantai 1. Pak Iman, terima kasih. Nanti Sama-sama, Mas barangkali Topan. ada Sobat Wiralodra semua calon mahasiswa baru, nanti bisa langsung daftar ya. Boleh. Terus kemudian jangan lupa diikuti untuk sosial media di Universitas Wiralodra ataupun yang di PMB-nya. Terima kasih Pak Iman, sukses selalu, sehat Amin. selalu. Terima kasih. Tahun 2024 semoga mahasiswa barunya Terima tambah kasih. luar biasa. Amin Pak ya Iman. Allah ya Rabbal Alamin. Sobat Terima kasih. Wiralodra, kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya untuk dapat menyaksikan Mahapedia Podcast di channel Unwir TV. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.